sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke, luar biasa. Padahal sudah siap, tapi kan masih semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran informatika. Sebenarnya kita belajar tentang materi KKA, coding dan kecerdasan artifisial, tetapi perlu gabungnya integrasinya ke mata pelajaran informatika ya. Baik. Sebelumnya kita sudah pernah buat kesepakatan kelas kan? Salah satunya apa? Sebelum mulai pelajaran ya toh? Setelah itu ketika pelajaran berlangsung harus ada buku cetak atau perangkat komputer ya toh? Dan ketika guru berbicara atau teman berbicara di depan, maka apa yang kamu perbuat? Diam dan mendengar ya toh? Oke. Ada pertanyaan tentang kesepakatan kelas ini? Tidak ada? Baik. Hari ini kita akan belajar materi informatika dengan topik berpikir komputasional. Nah, ada yang sudah pernah dengar berpikir komputasional? Sudah? Oke. Itu berpikir komputasional itu kamu dengarnya di mana? Yang kamu pahamnya tentang berpikir komputasional itu apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya? Coba? Siapa yang bisa menjelaskan? Sebatas kau punya pemahaman, kau taunya berpikir komputasional itu apa? Belum? Baik. Nah, pelajaran kita hari ini kita nanti akan capai beberapa target, beberapa tujuan pembelajaran. Yaitu pertama, kamu harus paham tentang konsep berpikir komputasional. Konsep di sini itu ada dari pengertian, setelah itu jenis-jenis, lalu contohnya kamu setidaknya habis dan setelah selesai pelajaran ini kamu harus tahu yang itu. Sudah? Yang berikut, tujuan yang berikut, setelah selesai pelajaran ini kamu diharapkan bisa terapkan apa itu berpikir komputasional dalam kamu punya kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Bisa terapkan teori dan konsep berpikir komputasional ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Itu dua target yang kita harapkan dapat kamu capai dalam pelajaran berpikir komputasional hari ini. Sudah? Sudah? Oke, baik. Karena hampir sebagian besarnya belum begitu paham, belum dengar tentang materi berpikir komputasional. Jadi untuk pertama ini, kegiatan yang pertama ini, Pak Guru coba tayangkan dia punya materi lewat Infocus, dan Pak Guru share materinya di link ya. Kamu bisa connect lewat kamu punya Chromebook masing-masing ya. Nah, kegiatannya seperti ini. Nanti karena perangkat Chromebook kita terbatas, ada berapa Chromebook ini? Ada 9. Nah, coba diusahakan coba 2 orang 1. Kalau misalkan ada yang tidak kebagian berarti 3 orang 1 Chromebook. 3 orang 1 Chromebook. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu silakan atur posisi. Ingat, hanya 2 menit untuk kau atur posisi ya. Meja yang sehingga terlihat.
sudah. Nah, materinya kamu bisa lihat dari di layar sini, bisa juga kamu akses lewat Chromebook ya. Nah, silahkan buka Google Chrome, jalankan Google Chrome itu. Sudah berhasil yang ini? Google Chrome itu yang warna ini ya, yang bulat ini, klik di situ sudah. Nah, di pencarian yang ini, kotak pencarian ini sudah lihat, ketik bilang join quizzes, join my quizzes. Nah, ini. Join my quizzes. Atau ketik bilang join quizzes juga tidak masalah, dia nanti muncul yang ini. Bisa lihat, nanti yang muncul seperti ini. Ada yang sudah sampai sini? Silakan klik yang ini. Ada yang sudah berhasil? Yang di belakang sudah sampai yang ini, muncul model begini? Ya? Sudah klik? Berapa kelompok yang belum? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang sudah coba bantu teman. Yang sudah muncul seperti ini bantu teman. Ini nih, join my quizzes. Dia langsung muncul seperti ini. Sudah? Sudah berhasil? Oke, sudah. Yang di belakang sudah? Yang di belakang? Yang di belakang. Bantu teman-teman. Mau join myquizzes.com atau join quizzes juga tidak masalah. Kau hapus yang ini, kau tunggu bilang join quizzes, itu juga tetap muncul seperti ini. Sudah berhasil? Punya sudah? Yang di belakang sudah? Yang di sini sudah? Sudah, Ardi sudah? Oke, berarti semua sudah? Nah, kamu silakan klik yang ini. Klik yang ini. Sehingga nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Sudah? Semua sudah muncul seperti ini? Oke, sudah? Sudah? Yang sudah, nanti kau kasih angkanya, kau ketik yang ini. Tunggu ya. Ini 589 523 523. Klik di sini, lalu pilih gabung. Lalu pilih gabung. Sudah? Pilih gabung. Nah, kasih masuk kamu punya nama. Nama keren. Kamu punya nama, silakan. Mau nama apa silakan. Ayo, 1 menit saja hanya untuk taruh kau punya nama. Sudah? Sudah? Lalu pilih mulai. Pilih mulai. Sudah?
Usahakan jangan sibuk dengan teman yang kiri kanan, fokus di kau punya kelompok ya, sehingga kamu tidak ketinggalan. Berapa kelompok yang sudah berhasil? Angkat tangan tinggi. Oke, berarti sisa 2 kelompok yang belum ya. Sudah berhasil. Nanti bergabung saya kalau habis ya. Oke, yang belum angkanya ini 589 523. Sudah? Sudah? Yang teman di depan sini. Sudah? Semua sudah bergabung? Oke, di sini yang terlihat sudah 7 peserta yang sudah bergabung. 8 peserta. Berarti kurang 1. Oke, semua sudah bergabung. Pak Guru langsung mulai di kita materi ya. Coba lihat, ada tampil di situ. Ada tampil materinya di situ. Jadi yang kesulitan membaca karena pandangannya jauh di depan, kamu bisa perhatikan materi yang ada di Chromebook ya. Oke, di situ materi judulnya tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, pertama pertanyaannya, beberapa pertanyaan seperti untuk kamu. Kira-kira dalam kau punya kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah atau di mana saja kau beraktivitas, komputer atau HP itu dia membantu apa saja untuk kau punya kegiatan sehari-hari? Berperan untuk apa? Bermanfaatnya untuk apa dalam kau punya kehidupan sehari-hari? Ya, ada yang bisa menyebutkan? HP atau Chromebook itu dia manfaatnya bagi kau punya kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Membantu untuk apa? Oke, Adi? Belajar. Oke, belajar menggunakan HP. Cari materi di HP ya. Oke, ada lagi? Apa lagi? Oke. Membantu mengerjakan tugas, karena sekarang materi itu semuanya tidak selamanya ada di buku cetak, ya toh? Kamu juga bisa temukan materi yang lain lewat referensi di internet, ya toh? Apalagi tidak ada yang menonton untuk hiburan, menonton YouTube. Ada? Ya, itu sebagai salah satu media hiburan, toh? Ya, atau berita sekarang yang sementara heboh, ya toh? Berita tentang apa? Ya? Kebakaran, ada demo besar-besaran, ya toh? Itu anggap saja HP atau komputer itu juga bermanfaat bagi kamu punya pribadi untuk mendapatkan informasi, ya toh? Nah,
kira-kira apa saja kau punya kegiatan setelah pulang dari sekolah? Siapa yang bisa cerita? Pulang dari sekolah dia buat apa saja? Cerita kau punya pengalaman, kau punya kehidupan sehari-hari. Biasanya kau pulang sekolah sampai sana buat apa? Oke, ambil kayu. Apa lagi? Membantu orang tua. Apa lagi? Ya? Makan. Pulang pasti kamu makan dulu, tak? Ya. Habis itu cuci piring, ya tak? Berarti kamu punya kegiatan setelah pulang dari sekolah itu banyak, ya tak? Nah, menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana caranya agar kamu bisa fokus mengerjakan PR? Maksudnya begini, ketika kau pulang sekolah, contohnya ada tugas informatika, ya toh? Pulang dari hari ini kau pulang ke sekolah, dari sekolah sampai di rumah, ternyata ada tugas informatika yang harus dikumpulkan besok. Sedangkan sampai di rumah itu kau ada tugas yang seperti tadi, mencuci piring, mau cari kayu, habis apa kasih makan ternak, ya Pak? Mau pel, mau cuci pakaian, seragam kiri kanan. Jadi bagaimana caranya agar kau bisa fokus kerja tugas itu, sedangkan kau ada tugas banyak di rumah? Solusinya apa menurut kau? Ya? Oke, Andi? Kerja dengan malam. Kerja pada malam hari. Oke, tepuk tangan dulu untuk Andi. Berarti setelah semua pekerjaan rumah sudah tuntas, ya tak? Oke, ada lagi yang pendapatnya lain? Jangan sampai dia pulang, dia mama bilang, kakak tolong jaga adik dulu. Adik masih dia ini bilang, tolong jaga adik dulu. Mama masih kumpul keluarga di sana. Sekarang mesti kumpul keluarga, tak? Jangan sampai kasih tugas itu jadi terakhir. Aduh, ini beban, ini masalah besar ini karena saya mau kerja, saya punya tugas, ternyata saya dapat tugas dari mama bilang harus jaga saya punya adik ini. Ya tak? Ya. Jadi solusinya apa lagi? Minta bantuan kepada siapa? Kakak atau adik. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Nah, nomor 4, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, masalah tersebut sudah terjawab oleh 2 teman yang tadi, ya toh? Kau bisa kerjakan tugas pada malam hari setelah semua aktivitas di rumah itu sudah selesai, atau ketika tugas itu mendesak berarti kau bisa minta bantuan, ya tak? Seperti itu. Artinya selesaikan semua tugas di rumah sehingga kau punya pekerjaan yang sekolah itu ketika kau selesaikan itu tidak terganggu lagi. Betul atau tidak? Oke. Nah, semua rangkaian kegiatan yang tadi, bagaimana kau menghadapi masalah, tantangan seperti itu dan kau menemukan solusinya, itu secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa kau sudah terapkan apa itu berpikir komputasional dalam kau punya kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sudah jelas? Nah, sekarang kita masuk ke pengertian berpikir komputasional. Nah, menurut kamu apa itu berpikir komputasional? Silakan membaca. Berpikir komputasional Adalah suatu metode yang dibuat dari permasalahan. Nah, pengertian berpikir komputasional itu dimaksudkan bahwa suatu metode atau suatu cara bagaimana kau mengamati suatu masalah yang kau hadapi, kau amati masalah tersebut sehingga setelah itu kau coba berpikir untuk mencari solusinya. Seperti tadi Ardi, ada tugas dari informatika dari Pak Guru, sampai di rumah dia mau kerja, tetapi ternyata ada masalah juga.
Dia harus kerja tugas begitu banyak yang ada di rumah. Jadi dia amati masalah. Oh ternyata ini begitu banyak masalah. Sudah, kalau begitu saya selesaikan semua pekerjaan rumah, malam baru saya selesaikan pekerjaan informatika. Itu maksud dari bagaimana berpikir komputasional. Kita berpikir untuk menemukan cara atau solusi sehingga kita bisa gunakan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Sudah? Bagaimana caranya kita amati masalah tersebut lalu kita temukan solusi sehingga kita bisa atasi masalah tersebut. Sudah? Sudah? Oke. Nah, untuk mengatasi masalah, beberapa masalah dalam kita punya hidup, ternyata menurut teori berpikir komputasional ini ada 4 teknik. Yaitu yang pertama teknik apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga itu apa? Abstraksi. Yang keempat itu apa? Algoritma. Ternyata dalam mencoba mencari solusi untuk mengatasi kita punya masalah, ternyata ada 4 teknik, ada 4 cara untuk yang bisa kita gunakan untuk bisa amati persoalan yang kita hadapi seperti itu. Nah, yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Nah, untuk dekomposisi itu pengertiannya tentang apa? Memecahkan masalah dengan menjadikan masalah utama menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah itu Lalu menyelesaikan bagian yang kecil tersebut sehingga menyelesaikan masalah menjadi lebih sederhana. ya, seperti ini. Masalah utama, masalah yang tadi tugas itu, yang tugas Pak Guru kasih, nah itu kita jadikan sebagai masalah utama. Nah, setelah itu ternyata sampai di rumah karena ada tugas-tugas yang lain, berarti kita pecahkan lagi. Kita pecahkan menjadi masalah-masalah yang kecil, baru kita dari masalah yang kecil itu kita bisa selesaikan persoalannya. Seperti di contoh. Kemarin kita ada kami sudah ikut kegiatan MPLS, betul atau tidak? Betul. Nah, ada begitu banyak kegiatan perlombaan, tak? Ya. Lomba apa saja kemarin? Tiup bola pingpong. Habis apa lagi? Jetun. Habis apa lagi? Galang asing. Apa lagi? Tali merdeka. Apa lagi? Menyanyi, ya toh? Nah, sembunyi batu. Ternyata ada banyak kegiatan perlombaan, ya toh? Ya. Nah, tiba-tiba misalkan begini, tahun depan kamu ditunjuk sebagai panitia MPLS. Jadi contohnya Ardi, kita kasih contoh di Ardi ini, dia yang bertugas sebagai ketua panitia. Jadi guru-guru bilang, Ardi, nanti coba kamu rancang kegiatan MPLS. Di situ ada perlombaan, ada menyanyi, mau joget bersama atau menari juga silakan. Jadi itu tantangan besar, betul atau tidak? Betul. Karena bagaimana artinya dia harus berpikir, saya harus rancang itu begitu banyak perlombaan, saya harus siap alat dengan bahan, ya toh? Ya. Harus menghubungi kepala sekolah, guru-guru untuk kasih sumbangan kiri kanan, ya toh? Ya. Nah, itu pasti beban yang besar, betul ke tidak? Betul. Itu persoalan yang besar. Jadi menurut teknik dekomposisi, kita jadikan masalah besar itu kita pecahkan jadi kecil-kecil. Nah, bagaimana caranya kita pecahkan masalah yang tadi Ardi dapat tugas itu menjadi kecil? Siapa yang bisa kasih pendapat? Caranya seperti apa? Ada yang bisa kasih pendapat?
dengan cara kita bentuk tim. Jelas? Bentuk tim. Teman yang satu nanti dia sebagai seksi perlengkapan. Berarti dia misalkan ada game lompat tali, berarti dia harus siap karet, ya tak? Kalau galang asing berarti dia harus menggambar dia punya arena, ya tak? Kalau mau jetu lempar batu berarti dia harus siap memang untuk batu, betul atau tidak? Lalu kalau mau menyanyi berarti dia harus siap mic, lalu siap di sound system, ya tak? Dia harus siap lagu, betul atau tidak? Dia harus pastikan listrik itu menyala, betul atau tidak? Nah, berarti itu sudah satu seksi, satu tim yang atasi itu. Lalu tim yang satu, dia itu bertugas untuk list kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan setelah mulai dari setelah penutupan kegiatan. Berarti dia harus list bilang, oh game ini, acara ini. Berarti itu ada satu tim yang dia fokus untuk kegiatan yang seperti itu. Sudah? Lalu ada satu tim yang dia fokus untuk bagian humas. Berarti dia konsultasi ke teman-teman, dia cari narasumber, dia konsultasi ke bapak ibu guru. Seperti itu kan. Pak, kami butuh ini, kekurangan ini. Pak, kegiatannya sudah ini. Dan nanti kegiatannya akan berlangsung dari jam sekian-sekian sampai selesai. Seperti itu. Sudah? Nah, karena kita sudah bagi masalah yang besar tadi menjadi kecil-kecil, tim tadi, terakhir Andi tidak pusing lagi, ya toh? Karena sudah dibagi tim, jadi tim yang ini dia kerja dia punya, yang tim ini dia kerja dia punya, tim ini dia kerja dia punya. Berarti sudah tuntas, tak? Ya toh? Seperti itu. Jadi untuk atasi masalah seperti yang tadi, kau bisa gunakan teknik berpikir komputasional, khususnya di dekomposisi. Jadikan masalah utama menjadi masalah yang lebih kecil, lalu masalah kecil tersebut dicari solusi dan diselesaikan. Sudah? Berarti kamu harus ingat, dekomposisi berarti masalah utama jadi kecil baru cari solusi. Apa? Masalah utama jadi masalah kecil, lalu cari solusi. Ulang lagi, apa? Masalah utama jadi masalah kecil, baru cari solusi. Sudah? Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua. Teknik kedua itu apa? Pengenalan pola. Coba kamu baca pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola merupakan metode mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan solusi penyelesaian melalui upaya yang sudah diketahui. Nah, teknik yang kedua, pengenalan pola. Maksudnya begini, pengenalan pola berarti ketika kita menyelesaikan suatu persoalan atau masalah, kita bisa lakukan dengan mengamati pola-pola yang sudah pernah terjadi. Contohnya seperti ini. Biasa bulan Oktober, kau punya orang tua buat apa? Di kebun. Biasanya buat apa? Kerja kebun. Kerja kebun yang seperti apa? Tanam jagung. Ya? Tanam jagung. Tanam jagung. Lalu sebelum tanam jagung dia harus buat apa dulu? Bersihkan. Ada yang tofa, ada yang tebas, ada yang membakar. Ya toh? Kenapa dia tanam jagungnya di bulan bersihkan kebunnya di bulan Oktober, tidak di bulan Desember atau Januari atau Februari? Ya? Karena sudah mendekati musim hujan. Sudah mau mendekati musim hujan. Nah, kalau bulan Oktober itu musim apa? Ya? Kemarau atau musim panas. Dari mana kamu tahu itu musim kemarau atau musim panas? Di bulan Oktober. Kamu tahunya dari mana? Karena anggap saja sekarang kan bulan September.
Kita belum tahu bulan Oktober itu musim panas atau tidak, ya tak? Kenapa kamu punya orang tua, dia tetap kerja tebas kebun di bulan Oktober? Ya? Kenapa? Coba siapa yang bisa kasih pendapat? Kenapa? Karena sekarang kita tidak tahu bulan depan itu musim apa, ya tak? Kenapa kau punya orang tua harus kerja kebunnya di bulan Oktober? Ya? Ya? Karena panas. Kau punya teman bilang karena panas di bulan Oktober. Apalagi? Ya? Apalagi? Ya? Karena tahun-tahun sebelumnya setiap bulan Oktober itu musim panas. Betul atau tidak? Ya. Karena musim-musim sebelumnya itu biasa bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya di bulan Oktober itu pasti musim panas. Sehingga kau punya orang tua menggunakan pola yang sudah pernah terjadi, kegiatan yang sudah pernah terjadi di bulan Oktober itu, sehingga dia ulangi lagi di bulan Oktober ini, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua lagi. Biasa 17 Agustus itu kegiatan apa? Hari lahir Pancasila. Ya, 17 Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu atau menjelang 17 Agustus itu biasa ada kegiatan apa? Panjat pinang. Ya? Banyak perlombaan. Kamu tahunya dari mana? Ya? Ya? Dari tahun setiap tahun pada tanggal 17 atau menjelang 17 Agustus itu pasti ada perlombaan atau pertandingan seperti itu. Sehingga karena pola-pola tersebut sudah pernah terjadi, maka dia terjadi lagi, diulangi lagi di tahun ini seperti itu. Sudah? Atau sekarang dalam konteks masalah, tiba-tiba kita jalan lalu kita punya gigi sakit, ya toh? Sementara sekarang musim apa? Mangga atau musim apa? Kita makan, tiba-tiba kita punya gigi sakit atau perut sakit. Cara berobatnya pakai apa? Ya, kalau gigi sakit atau perut sakit itu biasa minum apa? Obat apa? Ya, ada yang obat kampung, ada yang obat dari dokter. Ya, toh? Nah, jadi kalau ketika Pak Guru jalan, tiba-tiba Pak Guru punya gigi sakit, nanti ada teman yang bilang atau orang tua yang bilang, coba punya apa? Gigi sakit itu bilang punya apa? Ya? KNK, ya toh? Habis apa lagi? Punya apa lagi? Ada yang bilang daun jambu, ya toh? Bilang gigi sakit, ada yang punya itu, dan atau ada juga yang kasih solusi untuk bilang coba minum obat ini, ya toh? Ya. Secara tidak langsung kita langsung percaya dan kita ikut lakukan hal yang sama, ya toh? Ya. Karena apa? Pola itu sudah pernah terjadi. Teman yang kasih saran, orang tua yang kasih saran ini, dia sudah pernah melakukan hal yang sama dan ternyata sembuh, ya toh? Ya. Sehingga dia kasih solusi untuk kita, seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas. Atau ketika ketika musim hujan, nanti orang tua itu kalau musim hujan dan angin kencang kiri kanan, ya toh? Angin kencang kiri kanan itu nanti orang tua bilang kita
hidup rasa-rasa, karena nanti bilang pasti ada pencuri jatuh karena hujan deras, angin kencang, itu biasa kan bilang musim kelaparan, ya tak? Jadi nanti pasti ada pencurian ikan, ya tak? Seperti itu, dia akan berbicara seperti itu karena biasa setiap tahun pasti akan terjadi seperti itu. Sudah? Sudah. Jadi teknik pengenalan pola berarti mengenali pola yang mirip, ada persamaan atau perbedaan pola, lalu cari solusinya. Sudah? Seperti apa? Mengenali pola masalah, lalu dicari solusinya. Apa? Mengenali pola dari masalah, lalu dicari solusinya. Sudah? Kalau dekomposisi tadi apa? Masalah utama jadi masalah kecil, lalu cari solusi. Yang kedua, kalau pengenalan pola itu apa? Mengenali pola dari masalah, lalu cari solusi. Sudah? Oke. Teknik yang ketiga apa? Abstraksi. Coba dibaca pengertiannya apa? Abstraksi adalah suatu metode berpikir komputasional yang mengutamakan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Menggunakan abstraksi, kamu menghindari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Kalau teknik abstraksi berarti ketika kau selesaikan masalah, berarti kau selesaikan masalah yang betul-betul berhubungan langsung dengan masalah itu. Contohnya seperti ini. Siapa yang di rumah tahu membuat kopi? Membuat teh? Oke, berarti semua tahu buat kopi ya? Nah, kopi dengan teh itu biasanya kamu simpan di mana? Letaknya kalau di rumah itu biasanya kamu simpan di mana? Ya? Simpan di dalam lemari. Oke. Nah, di dalam lemari itu biasanya ada isi apa saja? Ya? Piring, apalagi? Gelas, apalagi? Sendok, apalagi? Ada bokor juga, ada apa lagi? Ada mop, sutel, apa lagi? Ya? Ya, ero-ero itu. Habis apa lagi? Sendok buah, apa lagi? Sendok nasi. Berarti banyak toh? Kopi, gula, sendok apa segala macam. Ada banyak di dalam lemari, betul atau tidak? Nah, sekarang kau ada tamu. Tiba-tiba kau ada duduk sebentar, duduk santai-santai di kebun depan dengan mama di rumah. Tiba-tiba ada tamu. Misalkan tamu ini pegawai koperasi dulu, pegawai koperasi atau pegawai ini dari kantor desa dong. Masuk kunjungan. Jadi kau punya orang tua bilang, kakak coba buat kasih kita kopi dulu buat ambil 3 gelas untuk tamu yang datang. Ya tak? Ya. Nah, ketika kamu masuk, kau dengar instruksi seperti itu, kau ke lemari itu apa yang kau ambil? Kalau kau suruh buat kopi. Apa? Gula? Kopi. Apa lagi? Air panas. Sedangkan tadi di dalam lemari itu ada banyak piring, sendok, kuali, apa segala macam. Ya tahu? Ya. Kenapa kau hanya ambil sendok, gelas, air panas, kopi, gula? Kenapa hanya ambil itu? Padahal di situ ada banyak. Karena itu saja yang dibutuhkan. Karena itu saja yang dibutuhkan. Tepuk tangan itu. Abstraksi berarti yang berhubungan langsung dengan itu yang kau cari solusinya seperti itu. Jadi ketika ada piring, sendok, habis ada tacur, apa bokor sana sini, karena dia tidak berhubungan langsung dengan kau punya masalah yang tadi, kau tidak sibuk dari situ.
Kau hanya fokus dengan yang tadi permasalahan itu. Masalahnya membuat kopi berarti kau hanya fokus di situ. Kopi, gula, habis itu sendok, gelas, dan air panas. Iya toh? Ya. Seperti itu. Sudah? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Jadi abstraksi itu berarti mengutamakan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang kita hadapi. Coba ulang. Mengutamakan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang kita hadapi. Mengutamakan hal-hal yang berhubungan langsung. Oke? Jadi, ketika kau ada masalah, misalkan kita punya teman, kemarin bilang, teman ada yang berkelahi, ya toh? Tiba-tiba berkelahi. Nah, berkelahi di mana? Berkelahi di dalam kelas. Ada berapa orang? Ada 3 orang, ya toh? Ada 3 orang. Nah, ketika 3 orang itu berkelahi, Pak Guru atau Ibu Guru datang, dia pasti akan panggil yang 3 orang saja, ya toh? Dia tidak panggil satu kelas, ya toh? Karena yang berhubungan langsung itu hanya 3 orang itu yang berkelahi, seperti itu. Sehingga pembinaannya untuk yang 3 orang yang berkelahi itu. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan? Iya. Oke, kita lanjut. Teknik yang berikut apa? Algoritma. Oke. Apa pengertian dari algoritma? Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk menyelesaikan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Nah, algoritma ini berarti ketika kau menyelesaikan suatu persoalan, dia itu harus ada langkah-langkah yang sistematis. Seperti itu. Harus ada dia punya langkah-langkah. Contohnya seperti ini. Kita kembali ke yang tadi membuat kopi. Coba langkah-langkah membuat kopi. Apa? Yang pertama itu apa? Taruh gula kopi. Taruh gula dan kopi di mana? Gelas. Berarti yang pertama siap Gelas. harus siap gelas dulu. Kalau kau gula dengan kopi mau taruh di mana? Berarti harus gelas dulu, ya toh? Ya. Setelah siap gelas, apa lagi? Sendok. Lalu air panas. Lalu gula dan kopi. Seperti itu. Ada dia punya langkah-langkah yang sistematis. Kau tidak bisa langsung taruh dulu air panas, sedangkan gelasnya belum ada. Nanti kau mau taruh di mana? Ya toh? Ya. Seperti itu. Ada dia punya langkah-langkah yang sistematis. Atau siapa yang tahu membuat mie? Biasa makan. Siapa yang paling senang makan mie? Nah, dia punya mie makan yang rebus atau yang langsung kering? Rebus, tak? Nah, dia punya langkah-langkahnya seperti apa? Ya? Menyiapkan mangkok, bokor, apa lagi? Apa lagi? Garpu, apa lagi? Air panas. Setelah siapkan semua, setelah itu buat apa? Ya? Merebus? Ya, berarti harus ambil mie, toh? Buka bungkusan, lalu buangkan kemana? Ke mangkok. Setelah itu taruh bumbu. Habis itu apa lagi? Air panas belum ada, kau sudah ada. Tuangkan air panas. Setelah itu diaduk-aduk. Lalu ditunggu berapa menit? 15 menit. Setelah itu sudah bisa dimakan. Seperti itu. Berarti bagaimana kau selesaikan persoalan itu dengan cara yang sistematis sesuai dengan punya langkah-langkah. Seperti itu. Persoalan itu dalam konteks berpikir komputasional itu berarti dia bukan hanya persoalan yang terlalu mendetail seperti orang berkelahi, ada pencurian, ada pembunuhan. Dia tidak hanya seperti itu.
Dengan cara kau mengerjakan tugas saja itu kita bisa kategorikan dia sebagai semua masalah. Sudah? Atau membeli sepatu karena sepatu sudah lubang, kita mau membeli sepatu dengan kondisi keuangan kita yang terbatas, belum ada uang. Itu juga suatu persoalan. Sudah? Atau ada pulsa data. Pulsa data habis, kita minta uang di orang tua tidak kasih kita uang, itu juga salah satu persoalan seperti itu. Nah, persoalan-persoalan yang tadi yang bisa kita atasi dengan teknik berpikir komputasional. Sudah? Sudah? Ya, jadi algoritma itu apa? Merencanakan langkah-langkah secara sistematis. Jadi kita mengatasi masalah dengan cara merencanakan langkah-langkah secara sistematis. Sudah jelas? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru ada satu kuis atau game. Kamu bisa tebak kan? Per kelompok, siapa yang tahu dan diangkat tangan dan dia bisa kasih pendapat. Ya. Kuis ini dia bertujuan untuk kuis ini dia bertujuan untuk uji kamu punya pemahaman tentang tadi konsep berpikir komputasional itu, dan kamu setidaknya kamu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Jadi di sini ada dekomposisi, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Abstraksi, yang keempat itu apa? Algoritma. Oke, semua sudah siap? Sudah. Semua sudah siap? Sudah. Semua sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai. Pak Guru kasih kecil ini. Mulai kuis. Di sini bilang apa? Kamu ingin membuat sandwich untuk bekal sekolah, membuat roti yang isinya ada telur, ada sayur. Sudah pernah lihat? Ya. Nah, sekarang kan biasa siang kan kamu bawa makanan, ya toh? Ya. Nah, berarti pas di rumah pagi-pagi, kau ternyata ada niat, keinginan untuk buat. Ada pada saya bawa nasi, ternyata ada roti dengan telur, coba saya buat yang ini, ya kan? Ya. Nah, untuk mengatasi yang kau punya persiapan membuat menu yang tadi, kira-kira manakah yang merupakan contoh dekomposisi? Atasi persoalan yang tadi membuat roti itu dengan teknik dekomposisi. Kamu bisa lihat? Bisa? Yang di belakang bisa lihat? Bisa. Nah, yang pertama itu bilang A, langsung membuat sandwich tanpa rencana. Yang kedua itu apa? Memecah menjadi siapkan roti, isinya dan bungkus. Yang ketiga itu apa? Membeli sandwich jadi di kantin. Berarti kau datang sampai di sini, kau tinggal beli di kantin-kantin yang biasa kamu beli itu. Yang keempat, meminta bantuan orang lain untuk membuatnya. Menurut kamu, bagaimana kau atasi persoalan membuat sandwich tadi dengan teknik dekomposisi? Tadi dekomposisi bilang apa? Menjadikan utama jadi masalah kecil, baru cari solusi. Nah, mana
teknik yang itu? Coba kamu lihat. B. Ya, B. kelompok mana yang B? Oke, 1. Kelompok D. D. Oke, mana lagi? C. Mana lagi? A. B. 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 Oke. Mari kita pastikan dia punya jawab. Misalkan kita pilih B, paling banyak pilih beta. Ya. Ternyata benar. Tepuk tangan dulu untuk dia pecahkan masalah yang tadi sini itu menjadi kecil. Berarti rotinya di sini, isinya di sini, isi telur apa segala macam, sayurnya di sini, dan dia punya bungkusan itu Tupperware itu siap memang sini baru diselesaikan. Iya toh? Ya. Masalah utama tadi dipecahkan jadi kecil-kecil, baru dicari solusinya. Sudah? Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, setiap hari Senin ternyata kamu terlambat ini. Hari ini setiap hari Senin itu dia terlambat ke sekolah. Nah, kau punya permasalahan yang tadi. Siapa yang biasa terlambat? Coba, yang hari Senin. Senin baru-baru terlambat. Coba angkat tangan. Yang pas kita upacara dia terlambat. Coba angkat tangan tinggi. Angkat tangan tinggi. Ayo. Tinggi. 1, 2. Tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja ada 5 orang yang terlambat ya. Oke. Nah, untuk kau punya masalah yang tadi, kendala yang tadi, coba kamu bagaimana caranya kita selesaikan dengan cara menerapkan teknik pengenalan pola. Sudah? Ya. Tadi pengenalan pola itu apa? Kenali pola-pola yang sama atau mirip, ya toh? Ya. Baru cari solusi, ya toh? Ya. Nah, menurut konsep yang itu, mana solusi yang tepat untuk atasi permasalahan yang datang terlambat ke sekolah itu? Oke? B. B. Mencari tahu penyebab yang sama setiap hari Senin. Ada lagi yang berpendapat lain? A. Pak Guru sebut. Coba yang kelompok A angkat tangan. Tidak usah ragu dengan yang lain. Kamu punya pendapat sendiri. Harus berani. Oke. Yang kelompok B angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok C angkat tangan. 1. Kelompok D angkat tangan. 1. Karena B yang paling banyak, coba kita pastikan. Oke? Benar. Tepuk tangan dulu. Jadi, ketika kamu terlambat, coba kamu cari tahu penyebabnya. Yang sama setiap hari Senin itu kira-kira apa? Apa yang buat kau setiap hari Senin itu pasti terlambat? Seperti itu. Jangan sampai kau setiap hari Minggu kau itu jalan keluyuran, bermain sana sini, atau setiap hari Minggu itu ada acara kumpul keluarga, sehingga besok paginya kau ternyata kau terlambat. Kau harus cari tahu itu penyebabnya, sehingga kau bisa atasi. Kalau misalkan setiap hari Minggu kau itu ada kegiatan keluyuran dengan kau punya teman, berarti stop gitu. Atau kurangi dia punya, batasi dia punya jam. Sudah? Batasi dia punya jam sehingga kau bisa istirahat lebih awal dan bangun tepat waktu. Atau solusi yang kedua, karena setiap hari Senin kau bangun terlambat, kau minta tolong ke orang tua, bapak atau mama, tolong besok baru kasih bangun saya untuk bangun pagi-pagi karena kami ada upacara. Sudah? Sudah. Seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Oke, kita bisa lanjut? Lanjut. Nah, pertanyaan yang ketiga.
kamu ini ternyata ada teman dari Keva atau teman dari Bijepasu yang mau datang ke kau punya rumah. Teman dari Bijepasu atau kau punya teman dari Malaka, keluarga dari Malaka mau datang kan? Jadi dia tanya, kau punya rumah itu di mana? Jadi kau jelaskan. Nah, bagaimana kau menggunakan teknik abstraksi untuk menjelaskan kau punya rumah itu kepada kau punya teman. Kau punya letak rumah kepada kau punya teman, sehingga kau punya teman itu tidak tersesat di jalan dan bisa sampai kau punya rumah. Sudah paham maksudnya? Sudah? Oke. Siapa yang pilih A? Menyebutkan setiap pohon dan tiang listrik di jalan. Bilang, kau jalan nanti sepanjang jalan kau lihat ada pohon besar, ada tiang listrik yang tinggi atau yang tumbang depan rumah itu saya punya rumah. Atau ada rumah yang terbakar itu di bagian kiri berarti itu saya punya rumah. Siapa yang pilih A? Tidak ada. Siapa yang pilih A? Kamu pilih A? Oke, A ada satu orang. 2. Memberikan patokan penting seperti belok kanan di minimarket. Memberikan patokan. Oh, ternyata di situ ada tikungan kiri, kau ambil kiri, setelah itu jalan terus dan di situ ada minimarket, ada kios kecil, kios minimarket satu Nisuan ada di depan situ. Nah, di situ belok kiri, rumah kedua berarti saya punya rumah. Siapa yang pilih B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang ketiga, memberikan koordinat GPS yang rumit. Dia kasih yang, kamu tahu Google Map? Dia punya B yang bilang Sherlock. Yang kirim alamat. Tapi dia pokoknya dikirim pertama bilang kirim duluan di sabotase. Kedua dia kirim tambah alamat yang GPS yang jumlah apa segala macam, lalu WA anak baru datang di satu Nisuan. Dia kasih koordinat yang rumit, GPS yang rumit. Jadi kau punya teman itu bilang, ini kita mau jalan di Jumlah, kau mau jalan di Sabotase kan atau WA. Jadi siapa yang pilih C? 1 orang. Oke. Yang keempat, menggambar peta yang sangat detail. Kasih dia gambar peta, kirim dia ke Google Map yang detail, kirim dia bilang, kau lihat di peta situ. Siapa yang pilih D? 1 kelompok. Oke, yang paling banyak tadi pilihan apa? D. Coba kita pastikan. Memberikan patokan penting. Jawabannya? Benar. Tepuk tangan. Dia kasih informasi yang penting saja. Patokan-patokan. Kau sampai situ ada minimarket, toko satu besar di situ, belok kanan langsung di situ, rumahnya di situ. Kalau gambar peta yang detail, berarti itu sangat rumit karena dia harus lihat ini ada jalan raya, ada sungai, ini apa segala macam. Itu terlalu rumit. Sudah? Karena abstraksi tadi berarti berhubungan langsung, ya kan? Sudah? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Manakah yang merupakan algoritma yang baik untuk menyiapkan tas sekolah? Algoritma tadi susunnya secara terstruktur, ya kan? Sesuai dia punya urutan langkah-langkah, ya kan? Nah, menyiapkan tas sekolah, kira-kira dia punya urutan itu yang mana? Siapa yang A? B? Semua B? Coba kita pastikan. Benar. Yang pertama, cek jadwal, cek jadwal, siapkan buku sesuai jadwal, masukkan lagi tulis, lalu cek kelengkapan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, yang berikut kita bisa lanjut. Nomor 5. Kamu diminta untuk membersihkan kamar yang berantakan. Kau ternyata sampai di rumah kau dapat tugas untuk
1. Nah, kau di sekolah ini ada pusing-pusing, belajar, dapat tugas kiri kanan, ternyata sampai rumah kau punya kamar berantakan karena kau punya adik ada bermain di dalam kau punya kamar. Jadi dia banting itu bantal, kau punya selimut, kau punya boneka, kau punya make up, dia akan banting semua di kamar. Berarti kau kamar itu ada hancur ini. Jadi kau punya orang tua bilang, kakak, kau yang atur, kau kasih rapi kau punya kamar sudah. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan dekomposisi, bagaimana caranya kita untuk atasi persoalan ini? Dekomposisi tadi masalah utama, jadi masalah kecil baru cari solusi. Nah, kira-kira mana pilihan yang tepat? D. Siapa yang pilih A? Siapa yang pilih B? Semua pilih B? Ya. Tidak ada niat untuk ganti jawaban? Tidak. Tidak ada niat mau pindah? Ada. Oke, ya. Siapa yang mau pindah jawaban? Pilih A. A. pilih A. Selain itu B. Ada lagi yang mau pindah? Tidak. Ada yang mau pindah? Tidak. Tidak ada yang niat mau pindah ganti jawaban? Berarti option A ada berapa kelompok? 2. Ada lagi yang mau pindah? Tidak ada? Ya. Kita pastikan A atau B? A. A atau B? A. Yang paling banyaknya apa? B. B. Coba kita pastikan. Tepuk tangan untuk yang tepuk tangan untuk yang salah. Dia utama bagi yang besar masalah utama menjadi kecil harus diselesaikan masalahnya. Jadi karena kamar itu berantakan berarti pertama dia rapikan duluan tempat tidur dulu. Setelah itu baru dia rapikan dia punya meja. Setelah itu baru rapikan dia punya lantai. Bukan kau sapu di lantai, ternyata ada kotoran di tempat tidur. Kau sudah rawit habis, ternyata ada kotoran di tempat tidur. Kau sapu kasih turun lagi, ya Pak? Ya. Seperti itu. Berarti harus urutkan dia per bagian-bagian baru kau selesaikan. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut. Yang berikut itu apa? Kamu memperhatikan bahwa kau punya nilai matematika itu turun karena alasannya kau nilai matematika itu turun karena kamu suka bermain game sampai larut malam, bermain game Free Fire atau ada yang nonton TikTok sampai malam. Jadi terakhir dia tidak belajar sehingga nilai ketika ada ulangan, ada kuis matematika ternyata kau punya nilai itu rendah. Nah, ketika menggunakan pengenalan pola, bagaimana caranya kau atasi kau punya persoalan? Ya? Siapa yang pilih A? Siapa yang pilih B? Siapa yang pilih C? Oke. Kita pastikan jawabannya pengenalan pola, berarti kenali pola-pola yang sudah terjadi. Jangan sampai kau punya kebiasaan gitu bermain game itu yang buat kau dapat rendah. Berarti kau harus berubah, kau harus atasi seperti itu. Sehingga dengan cara berubah kau punya pola-pola yang tadi, berarti kau nanti kasih tahu kau punya teman. Kenapa kau nilai rendah? Karena gara-gara tadi malam seperti ini. Ya memang betul, nanti kau jawab, kau teman bilang, iya karena kebiasaan orang yang bermain game, dia sudah terlalu senang, dia lupa waktu untuk istirahat, dia lupa waktu untuk bantu orang tua bekerja, dia lupa waktu untuk belajar, seperti itu. Kenali pola-pola yang sudah terjadi, seperti itu. Kita lanjut. Oke.
saat membuat jadwal belajar. Kau ini nanti dikasih tugas untuk belajar di rumah, ya toh? Nah, kau setelah sampai di rumah, coba kau mau rancang kau punya jadwal belajar itu menggunakan teknik abstraksi. Nah, kira-kira mana opsi yang tepat sesuai teknik abstraksi itu? Abstraksi. B. Siapa yang A? Siapa yang B? Siapa yang C? Siapa yang D? Abstraksi tadi bilang fokus kepada masalah utama, ya tak? Ya tak? Masalah utama di sini adalah membuat jadwal belajar. Ya tak? Masalah utama itu adalah membuat jadwal belajar. Nah, abstraksi berarti yang berhubungan langsung, ya tak? Selain di luar itu kau tidak usah sibuk dengan dia, ya tak? Jadi pilihan paling banyak di apa? B. Tepuk tangan untuk yang tidak benar. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang tidak benar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 8. Algoritma yang baik untuk menyelesaikan PR yang banyak. Nah, misalkan hari Jumat kita libur, Bapak Ibu guru semua akan kasih kau tugas karena hari Jumat itu kan bilangan kamera, tak? Jadi Bapak Ibu guru yang ada jam di hari Jumat itu kasih kau tugas, pulang kau kerja tugas yang begini-begini. Jadi pekerjaan itu ada banyak, ya tak? PR ada banyak. Nah, bagaimana cara kau atasi persoalan itu dengan teknik algoritma? Ya, siapa yang pilih A? Siapa yang pilih B? Siapa yang pilih C? Siapa yang pilih D? Oke, berarti semua di pilihan B. Kita pastikan. Benar. Tepuk tangan untuk semua. Oke, lanjut. Nomor 9. Satu nomor di dua nomor terakhir. Kamu ingin hemat uang jajan karena tadi kau bilang mau beli sepatu. Jadi kau fokusnya sudah karena bapak dengan mama belum ada uang untuk beli kasih sepatu. Saya coba tabung dengan cara hemat dari saya punya uang jajan itu. Nah, konsep berpikir komputasional mana yang paling membantu untuk kau hemat kau punya uang tabungan tadi? B. Yang mana? B. Siapa yang pilih A? Siapa yang pilih B? Semua pilih B? Coba kita pastikan. Benar. Tepuk tangan gitu. Jadi ketika kau mau menabung, coba kau berpikir dengan dekomposisi, pecahkan pengeluaran begini. Ketika kau dikasih 10.000 berarti 5.000 masuk celengan, 5.000-nya jajan. Atau pola, pengenalan pola, kau atasi dengan cara mengenali pola yang terjadi, kebiasaan borong. Kau biasa sampai di rumah karena boros, sampai sekolah boros. Coba ini kali saya jangan boros karena saya mau ada tabungan. Ya kan? Abstraksi, fokus kepada yang penting. Saya fokus karena saya harus tabung saja karena saya fokus untuk membeli sepatu baru. Sudah? Yang ketiga, algoritma, rencana menabung. Berarti rencana menabung, hari pertama mau kasih uang saya tabung. Itu saya hitung. Ini harus itu tabung 2.000. Besok saya tabung 5.000, lusa saya tabung 5.000. Berarti targetnya bulan depan saya sudah beli sepatu baru. Sudah? Oke, ini yang terakhir. Manakah pernyataan yang benar tentang berpikir komputasional?
Siapa yang pilih B? Semuanya pilih B. Oke, kita pastikan. Tepuk tangan. Luar biasa kamu dapat nilai 100. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ternyata dari pelajaran yang tadi, Pak Guru bisa ambil kesimpulan bahwa kamu sudah memahami dan bisa terapkan contoh langsungnya dalam kau punya kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada persoalan, coba kau terapkan teknik dekomposisi, teknik apa? Pengenalan pola, teknik abstraksi, dan teknik algoritma. Jadi begitu banyak contoh-contoh yang tadi, coba kau gunakan untuk atasi kau punya persoalan. Ketika kau punya HP hanya satu saja di rumah dan kau ada dengan kakak atau adik, kamu berebut untuk menggunakan HP, coba karena itu sebuah persoalan, ya toh? Coba kamu atasi dengan cara teknik berpikir komputasional. Contohnya, kita bagi jadwal. Jadwal ini pagi biar adik yang pakai, siang biar kakak yang pakai, sore baru saya yang pakai. Itu juga salah satu contoh. Sudah jelas? Sudah? Sudah? Ada pertanyaan? Untuk tugasnya nanti minggu depan pertemuan berikut itu kita akan kita merancang game. Game ini bisa menggunakan Canva atau kita juga bisa menggunakan kertas, ya. Kita bagaimana kita buat rancang game itu yang berhubungan dengan teknik-teknik berpikir komputasional. Kita menjodohkan, pasangkan semua aksi kegiatan-kegiatan itu sesuai alur dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tapi itu nanti untuk pertemuan yang minggu depan, nanti pulang kamu coba lengkapi kamu punya ringkasan tentang materi hari ini, ya. Lihat di buku panduan, di buku cetak, bisa juga kau cari materi di internet. Jelas? Jelas. Kalau kerja sendiri setengah mati berarti kau bisa kerja secara berkelompok. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kau persiapkan diri sebaik mungkin. Kalau ada kesulitan minggu depan silakan bertanya ke Pak Guru. Oke? Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Silakan.